Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Pak Jokowi. Bang, tolong update analisa Binary X dan juga Nervos. Oke, kita akan coba untuk ulas. Kita akan mulai dari Binary X. Binary X adalah salah satu project yang berbasiskan dengan gaming ya. Ini adalah salah satu game di mana menawarkan layanan IGO, Initial Game Offering. Jadi buat orang-orang yang mau meluncurkan gamenya itu bisa melalui platform dari Binary X. Binary X ini punya token namanya BNX. Dan sekarang mereka sudah selesai melakukan split ya. Untuk video splitnya kita udah pernah bahas sebelumnya 2 minggu yang lalu. Jadi teman-teman untuk mendapatkan detailnya bisa cek video yang ini dulu. Ya, cari aja di pencarian Google Andre Greystone Binary X, mungkin akan ketemu langsung video yang ini. Jadi silakan lihat yang itu. Di video kali ini kita quick update aja seperti apa posisi dari Binary X. Untuk saat ini supply maksimumnya masih cukup sedikit, sekitar 289 juta, dan masih bisa di-create sangat banyak teman-teman. Jadi teman-teman yang punya koinnya wajib hati-hati. Kenapa? Karena semakin dibikin, koinnya mungkin akan semakin melimpah di market. Terutama kalau project gamenya itu kurang rame. Maka dari itu mereka harus make sure kalau project dari gamenya ini cukup banyak peminat. Jadi kalau teman-teman mau coba gamenya bisa langsung aja kunjungi binaryx.pro. Di sini teman-teman bisa main dengan mengkoneksikan dia dengan wallet MetaMask ya. Di sini teman-teman bisa langsung main permainannya. Nah, ini aku coba buat klik. Tapi kita di sini nggak mau bahas gamenya lah. Jadi buat teman-teman yang mau coba ya silahkan coba aja. Kalau kita lihat untuk saat ini posisinya Binary X itu mengalami penurunan volume perdagangan sebesar 57%. Sangat banyak. Dan harganya pun juga agak sedikit koreksi. Ya sekitar 8,6%. Lumayan teman-teman. Untuk pergerakan harga seperti apa? Kalau kita lihat dari harga Bitcoin hari ini ada di kisaran 27.000. Bitcoin sedikit mengalami fase koreksi, tentunya diikuti dengan BTC Dominance yang juga ikut koreksi. Dan untuk Binary X sendiri gimana? Kalau kita lihat setelah dia melakukan split ya, split 1:1000 cukup banyak. Harga dari Binary X saat ini ada di kisaran harga 0,6 dolar. Dan dari pergerakannya kelihatan Binary X sudah berhasil keluar dari channel. Nah, di video yang kemarin kita masih melihat bahwa Binary X itu masih bergerak di dalam sebuah channel penurunan ini. Kita bilang kita masih menunggu sampai harga berapa kira-kira dia breakout. Dan sekarang ternyata dia ketahan di level support kisaran 0,5, which is ini good buat Binary X dan sekarang dia bertahan. Nah, disinilah harga Binary X akan kita harapkan stabil ke depannya. Ya, ini adalah indikasi yang positif buat pergerakan dari harga Binary X. Nah, kalau kita lihat dari proses pergerakan harganya, volume perdagangan hari ini memang cenderung agak turun, teman-teman, disebabkan weekend. Ya, kemarin Sabtu, sekarang Minggu. Besok kita kemungkinan baru agak sedikit rame, which is sebenarnya kita perlu menunggu seperti apa closing time frame daily dan juga weekly buat Bitcoin untuk besok. Dan sekarang sih untuk progresnya pergerakan dari Binary X kita mungkin bisa melihat dia bergerak di dalam sebuah triangle, teman-teman. Jadi ini kita bisa geser mungkin. Nah, di sini kita bisa menemukan pergerakan dari Binary X sudah mulai dalam trend sideways-nya. Sekarang kita tinggal lihat aja Binary X bakalan naik atau bakalan turun. Teman-teman, dia butuh konfirmasi either dia breakdown atau dia justru break up. Itu sementara yang masih menjadi pantauan kita. Kita belum tahu nih kemana arah dari Binary X. Dan tentunya ini adalah satu konfirmasi yang perlu kita tunggu. Jika Binary X turun di bawah 0,6, itu tanda bahwa Binary X siap buat kembali ngetes level supportnya di kisaran 0,54, 0,54 setengah dolar ya. Atau kalau dia berhasil break up dan naik di atas dari 0,7, itu adalah possible buat Binary X kembali menjajaki level yang di atasnya setelah penurunan yang cukup parah. Menurutku level support yang cukup menarik atau level resistance yang cukup menarik buat dijangkau itu paling nggak di kisaran 0,8. Berarti ada possibility kenaikan yang sedikit
mungkin lebih tinggi daripada binary X. Kita akan coba ukur dia dengan, nah mana nih, fixed volume profile. Kita tarik dari sini, turun ke bawah. Volume perdagangan paling banyak diperdagangkan memang di kisaran 0,668 sampai dengan 0,7 kira-kira. Itu adalah range di mana binary X ini sangat banyak diperdagangkan. Mungkin kita geser ke sini aja. Ya, memang level tersebut sih yang cukup banyak dan cukup ramai, teman-teman. Dan di sini ada kekosongan volume nih di kisaran 0,8. Semoga kalau binary X naik ya, dia bisa mengisi volume yang kosong di kisaran 0,8 sampai 0,9 ini. Ya, itu sih sementara udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Semoga progresnya bakalan baik ke depan. Terus satu lagi kita akan bahas Nervos. Nervos sendiri hari ini juga mengalami penurunan yang kurang lebih sama dengan binary X, turunnya sekitar 8%. Ini adalah project yang berbasiskan dengan protokol network ya. Dia punya koin sendiri dan mengusung konsep yang namanya Common Knowledge Base. Di atas dari blockchain Nervos ini kita bisa menggunakan di apps. Juga ada fitur seperti smart contract. Dan dia juga ada fitur untuk scaling untuk layer keduanya. Kalau kita masuk ke website resminya nervos.org, di sini mereka baru aja memperbarui mereka punya website. Which is ini tampilannya udah baru ya daripada sebelumnya. Ya, yang mereka unggulkan yaitu akses untuk semua aset, semua blockchain, kemudian bisa mengoperasikan di apps ya di atas blockchainnya, dan tentunya ada flexibility di mana di apps bisa digunakan di blockchain ini. Mereka juga coba buat gabung atau kompatibel dengan beberapa virtual machine seperti Ethereum virtual machine, dan mereka ada opsi buat scaling ke layer kedua. Jadi so far progress network Nervos Network ini masih tetap progres ya untuk sekarang. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Kita akan langsung masuk ke pergerakan chart daripada Nervos. Kita naik dulu CKB. CKB sementara pergerakannya masih cenderung dalam posisi yang volumenya agak lemah menurut saya. Dan juga aktivitas smart money nggak terlalu banyak. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada dua double top bisa dibilang ya. Double top di time frame kecil, dan sekarang progresnya mungkin kita ongoing untuk melanjutkan tren penurunan. Di samping itu juga kita lihat dari RSI-nya ini udah mulai terjadi bearish divergence, which is ini mungkin tanda bahwa akan ada fase koreksi yang siap terjadi untuk CKB. Untuk target penurunan ya bisa balik lagi ke 0,003 kurang lebih. Jadi dia butuh konfirmasi dulu untuk membreakdown level 0,0041. Itu level yang paling nggak harus di breakdown dulu kalau CKB bakalan drop, turun lebih dalam. Sementara ya belum terkonfirmasi, artinya masih ada possibility buat CKB kembali menguat. Hari ini hari Minggu ya, volume perdagangan nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari data CMC juga, volume perdagangan CKB turun sekitar 40% teman-teman. Dan ya untuk supply yang beredar saat ini sebesar 40 miliar koin, ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang agak sulit ya untuk CKB sendiri. Dari supply-nya mereka banyak banget soalnya. Jadi kalau buat naik dan turun itu butuh dana yang agak besar. Dan ya kalau kita lihat dari segi pergerakan harga sih sebenarnya CKB udah cukup baik ya dalam beberapa bulan terakhir, memang ditunjang karena Bitcoin juga yang menguat. Dan so far sih pergerakannya untuk saat ini masih cenderung lebih condong ke fase koreksi. Ya, tentunya ini dipengaruhi juga sama Bitcoin-nya gimana. Karena Bitcoin hari ini juga agak sedikit koreksi. Tapi BTC Dominance masih cukup kuat menurut saya dan baru koreksi sedikit. Sehingga mungkin CKB nggak terlalu kena dampak. Level saat ini adalah level support buat CKB. Dia ada di support MA200 ya. Support yang cukup penting, dan kedepannya masih penting untuk kita melihat seperti apa progres pergerakan dari CKB. Buat saya sementara belum konfirmasi lah, tapi ada indikasi double top di sini. Jadi yang paling penting teman-teman perhatikan ya itu sih. Kalau teman-teman mau average, mungkin bisa lirik level 0,00338. Itu mungkin ideal banget buat teman-teman ambil barang. Kalau teman-teman memang mau cicil, teman-teman. Jadi kalau dari saya sih gitu aja buat CKB, nggak terlalu gimana-gimana.
Sentimen market juga masih cenderung negatif kalau kita lihat dari makroekonomi untuk sekarang ini. Ada banyak bank yang collapse, bahkan The Fed sampai suntik dana ya. Dan mungkin itu menjadi trigger buat market crypto dapat gairah sebentar, tapi mungkin ini hanya short term, jangka pendek aja. Dan ya ketika kita lihat momentumnya habis, bisa jadi kripto-kripto yang lain bakalan koreksi lagi, teman-teman. Jadi buat BNX dan CKB gitu aja, sementara market masih belum terlalu kondusif, dan semoga teman-teman yang pengen ambil-ambil barang dengan harga murah nanti dapat momentumnya. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, terima kasih.